Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Langsung saja, di sini saya akan menjawab tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Profesor Dr. Syaifuddin Sabda MAG. Yang pertama, soal pertama ialah menurut konsep pendidikan, tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan dengan tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan akhir. Jelaskan dan disertai contoh. Yang pertama, tujuan sementara itu adalah tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam fase tertentu dari pendidikan. Lalu contohnya ialah kita memulai pendidikan awal dari sejak kecil, dari tahap taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, sekolah dasar, SD atau MI atau sederajat, lalu ke SMP, MTS, lalu melanjutkan ke SMA atau MA, dan seterusnya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Lalu yang kedua, tujuan perantara. Tujuan perantara ini adalah merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Misalkan mempelajari bahasa guna mempelajari literatur asing. Yang ketiga, tujuan umum atau tujuan akhir, yang berarti tujuan ini ialah tujuan total atau tujuan yang lengkap, yaitu tujuan yang pada akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap anak didik, yaitu terwujudnya kedewasaan jasmani dan rohani. Saya mengutip dari Kostham dan Gunning, tujuan akhir pendidikan ialah membentuk insan kamil atau membentuk manusia yang sempurna. Dengan demikian, tujuan umum dan atau akhir tersebut pendidikan ialah membentuk insan kamil yang dewasa jasmani dan rohaninya, baik secara moral, intelektual, sosial, estetis, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsep yang kedua, soalnya kemukakan konsep tripusat pendidikan dalam kurung pendidikan di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Jawaban yang kedua ialah konsep tripusat pendidikan ini adalah 3 pusat pendidikan yang meliputi lingkungan rumah tangga atau disebut keluarga, sekolah, dan masyarakat yang harus bersinergi dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan yang paling utama, karena sebelum masuk pada satuan pendidikan, para peserta didik atau siswa sudah berada pada lingkungan keluarga yang sejatinya telah memberikan pendidikan yang besar bagi kemajuan berpikir peserta didik. Pendidikan di lingkungan keluarga ini juga dikenal dengan istilah pendidikan informal. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah pusat pendidikan yang di dalamnya ada beberapa elemen yang memiliki tugas pokoknya masing-masing. Dalam sebuah sekolah ada siswa, guru, penyuluh, pendidikan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Di sekolah, seorang anak mendapatkan pendidikan pemahaman akan suatu pelajaran dengan proyeksi pencapaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan di lingkungan sekolah ini dikenal dengan istilah sebagai pendidikan formal. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan unsur sosial yang setiap harinya ditemui karena interaksi sosial. Lingkungan masyarakat ini merupakan lingkungan pendidikan yang dapat memacu adrenalin para peserta didik agar lebih berani tampil di tengah masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat seperti Karang Taruna, Ronda, ataupun sebagai remaja masjid. Lingkungan masyarakat ini juga memiliki banyak sekali sumber belajar yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Pendidikan di lingkungan masyarakat ini juga dikenal sebagai pendidikan non formal. Yang
Soal ketiga, kemukakan konsep pendidik menurut Undang-Undang Pendidikan dan menurut pandangan Islam. Secara umum, menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa guru atau pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu menurut undang-undang. Lalu dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik tersebut, baik potensi afektif atau dengan rasa sikap, kognitif dengan rasa keingintahuan, maupun dengan psikomotor, yang yaitu dengan praktek melakukan. Yang keempat ialah alat pendidikan berbeda dengan alat pelajaran. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pendidikan dan berikan contohnya. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengutip Amiruddin Indra Kusuma, membedakan faktor dan alat pendidikan tersebut. Sedangkan alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Ahmad D. Marimba, mengutip Ahmad D. Marimba, memandang alat pendidikan dari efek fungsinya, yakni alat sebagai pelengkap alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Contohnya ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu dapat berupa yang pertama, alat pendidikan berupa perbuatan mendidik. Biasanya disebut dengan software. Mencakup seperti nasihat teladan, larangan, perintah mengerjakan atau mengerjakan ini, pujian, teguran, ancaman, ini jikalau terpaksa, dan hukuman. Yang kedua, alat pendidikan itu bisa jadi berupa benda-benda sebagai alat bantu, biasanya disebut dengan hardware. Antara lain sebagai papan tulis, meja, kursi, kapur tulis, dan lain sebagainya. Ya, sekian dari saya. Itulah jawaban dari ujian akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.